Halo kawan dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di ruang buku untuk membahas di bagian kedua dari buku Untuk Negeriku yang ditulis oleh Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Kali ini kita akan bahas buku kedua yang berjudul Berjuang dan Dibuang. Berjuang dan Dibuang. Nah, ini bukunya. Jadi pada sesi kali ini kita akan sedikit berbagi tentang buku kedua dari Bung Hatta ini, bercerita tentang bagaimana perjalanan berjuang dan dibuang, atau cetakan keempat sih tahun 2014, tebalnya 746. Jadi dibagi sesi bagian 3 buku, makanya agak lumayan tebal. Mulai dari sesi pertama yang di ruang buku yang udah ada di channel YouTube saya, yaitu udah dijelaskan di buku pertama. Titik puncak sebenarnya perjalanan Bung Hatta dijelaskan di sini bagaimana seorang yang sudah berada di Belanda untuk sekolah jurusan ekonomi, dan kisah awal dibuka dengan bagaimana Bung Hatta berjuang menyelesaikan studi ekonominya, lagi melakukan tentamen itu seperti ujian di masa itu dengan profesor-profesornya, membahas soal hukum Wesel atau hukum ekonomi di negara-negara lain. Jadi buku itu membahas ini, persiapan bagaimana Bung Hatta ketika mendapat gelar kesarjanaannya kembali ke tanah air, jadi sarjana ekonomi kembali ke Indonesia. Selain terus menulis ke misalnya salah satu media Daulat Rakyat atau Pikiran Rakyat pada saat itu, tetap di dunia jurnalis. Setelah kembali jadi setelah di wisuda mungkin di zaman itu namanya, mendapatkan gelar kesarjanaan, kembalilah Bung Hatta ke Indonesia. Kembali ke Bung Hatta ke Indonesia ini juga nggak langsung melakukan pergerakan, ada proses panjang meskipun Sahrir sudah pulang ke Indonesia dan menjalankan tugas dari Bung Hatta sendiri. Jadi buku ini kedua agak bagaimana jiwa pergerakan itu bangkit untuk memang mempersiapkan pergerakan di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya sih ketika itu? Jadi buku yang dibawa Bung Hatta yang sedikit memberikan informasi adalah dibawanya buku yang dikumpulkan dari di negeri Belanda itu, ada sekitar 16 peti begitu. Mulailah di sini diperlihatkan bahwa Bung Hatta memang mencintai bacaan-bacaan yang ada. Jadi sangat banyak buku yang dibawa, bahkan untuk pengurusan keluar dari pelabuhan waktu itu dicek satu-satu karena saking banyaknya buku yang ada di koleksi dari Bung Hatta. Justru buku kedua ini menjelaskan citra untuk dibuang dan berjuang atau berjuang dan dibuang ini memang makin terlihat karena di jilid kedua ini dari judulnya ada proses di akhir buku Bung Hatta dibuang oleh Belanda karena melakukan pergerakan dan gerakan untuk melakukan perlawanan, bahwa Indonesia merdeka itu harus benar-benar terwujud dalam pikiran Bung Hatta. Dan kisah yang lainnya adalah buku ini menceritakan ketika Bung Hatta diajak oleh pamannya yaitu Mak Etek Ayub untuk berangkat ke Jepang, melihat proses industri yang ada di sana, atau dalam lawatan ke Jepang ini adalah memang lawatan bisnis. Diajaklah Muhammad Hatta, Bung Hatta untuk melihat bagaimana industri di sana. Tetapi yang sedikit menarik ketika Bung Hatta berada di negeri Sakura atau di Jepang pada saat itu adalah bagaimana Bung Hatta diberitakan di media itu menjadi Gandhi of Java, atau bisa dibilang bahwa orang yang mewakili Indonesia atau Jawa pada saat itu sebagai Gandhi, di mana dengan gerakan non koperasi kepada penjajah, yaitu disebutkanlah bahwa itu adalah Muhammad Hatta. Tetapi Muhammad Hatta menjawab kepada para orang-orang Jepang atau jurnalis di Jepang bahwa saya bukanlah Gandhi, meskipun gerakan non koperasi sangat berbeda. Gandhi di India dengan gerakan non koperasi itu jelas-jelas bahwa itu adalah diilhami dari ajaran Hindu dengan ajaran bernama Ahimsa. Berbeda dengan Indonesia atau pada saat itu Java yang lebih sering dikenal oleh orang di luar, ya memang
murni politik untuk berjuang, berbeda dengan India. Jadi pada saat itu memang persiapan untuk melihat, tetapi karena berita itu beredar satu Jepang dan dikenal bahwa Indonesia memiliki seperti Gandhi, yaitu adalah Muhammad Hatta. Tapi lebih dari itu, mulai juga gerakan ini tercium bahwa Hatta juga akan menjadi sebuah ancaman di masa akan datang. Itu sekitaran 1933, 1935, bahkan sampai di 1935 Hatta diberikan hukuman dibuang ke Digul 1935, dan tidak melupakan juga ketika dibuang di Digul, buku tetap dibawa, bahkan ada 16 peti dibuang di Digul. Berapa lama sampai saatnya kembali. Itu sedikit sih cerita dari bagaimana buku ini menceritakan berjuang dan dibuang. Tapi Muhammad Hatta tetap punya image bahwa menulis dan membaca itu adalah sebuah hal yang tidak terpisahkan dari kisah hidupnya. Mungkin itu saja kali ini konten untuk buku kedua, karena ini bukanlah review secara keseluruhan. Bagaimana sebenarnya ruang buku ini menjadi alternatif teman-teman ketika ingin mencari referensi buku yang mana untuk baik dibaca, ya saya sarankan salah satu buku yang penting juga dibaca adalah Untuk Negeri yang ditulis oleh Muhammad Hatta dengan 3 jilid atau 3 bagian. Ya kali ini ruang buku mereview atau sedikit berbagi tentang buku kedua ini, karena saya pernah membacanya dengan begitu giat, karena 746 halaman itu sedikit-sedikitnya akan melelahkan, tetapi melelahkannya itu berbuah manis karena banyak hal yang akan kita dapatkan dalam buku ini. Dari Digul tidak berhenti, memang di pembuangan itu sangat tidak menyenangkan dipisahkan di sini. Makanya setelah itu berlanjut lagi berjuang, tetap menulis dan tetap membaca. 16 peti kekawan dibawa ke daerah pembuangan untuk dibaca, tetap menulis menjadi referensi yang sangat ini, dan ada kisah menarik di sana sampai bisa dibuang ke sana kan. Bagaimana tetap survive dan berjuang. Saya pikir itulah Muhammad Hatta. Silakan baca Untuk Negeriku. Sekian saja dari ruang buku kali ini. Sampai jumpa untuk di part selanjutnya. Sampai jumpa guys. Salam bagus WS, salam aksara, salam literasi.